Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dalam salam sejahtera untuk kita semua. Jadi seperti yang saya duga, bahwa dari awal saya katakan pasti akan maju ke meja persidangan. Kalau JPU sudah menerima SPDP, beralih pada JPU, pasti akan menyiapkan dakwaannya setelah dianalisis semua posisi kasus. Nah, sekarang saya lihat tadi pagi kalau nggak salah sudah masuk dalam agenda persidangan. Kita bersyukur bahwa yang mengikuti agenda persidangan datang untuk mengikuti dan menghormati hukum. Yang pertama dulu ya. Kemudian yang kedua, di dalam substansi daripada dakwaan yang disampaikan oleh jaksa, kalau nggak salah saya mendengar itu ada pasal 369 ayat 1 ya, junto 55 penyertaan. Itu nggak jauh dari dugaan saya, supaya dari 368 muncul ke 369. Itu kan hak daripada JPU untuk melihat posisi kasus ini, kemudian menerapkan pasal itu. Jadi kalau JPU sudah menerapkan pasal itu untuk membuat dakwaan itu sudah nggak main-main, berdasarkan analisis fakta yang dia terima dari hasil penyidikan dari Polda. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini kan disampaikan dalam agenda persidangan. Suatu hal yang biasa, lumrah dan manusiawi, kalau pada saat dakwaan itu disampaikan oleh JPU, kemudian dari pihak yang merasa sebagai terlapor atau terdakwa, itu ada hal yang bertentangan menurut hemat dia, menurut pengetahuan dia, yang dia alami dan dirasakan. Itu sah-sah saja. Tentunya, apa yang pernah saya katakan kepada media, ini tugas dan tanggung jawab daripada kuasa hukumnya untuk menyiapkan eksepsi, ya, untuk menjawab, untuk menanggapi nota keberatan daripada mereka terhadap dakwaan jaksa. Nanti tinggal kita lihat di dalam agenda persidangan tersebut ya. Kemudian dengan eksepsi yang telah diberikan ini, apa kembali yang disampaikan oleh jaksa untuk menanggapi ini. Inilah rule daripada substansi permasalahan di agenda persidangan. Tinggal kita lihat saja, kuat nggak kira-kira pihak Bahmid untuk mengeluarkan eksepsinya. Tentu jangan asal eksepsi. Itu harus ada bukti fakta yang dia tunjukkan bahwa bisa mengamputasi atau menganulir daripada peristiwa itu. Sehingga dia bisa nanti menelurkan suatu muatan yang menghasilkan pemenuhan daripada terdakwa itu sendiri, sehingga bisa kemungkinan dibebaskan. Tapi itu kan menurut kuasa hukumnya. Tinggal kita lihat aja bergulirnya agenda persidangan ini. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, saya juga monitor perkembangan setelah hasil persidangan. Kemudian kalau nggak salah ya mungkin tidak berterima kali Nikita Mirzaninya ya tentang masalah borgolnya. Saya sudah ungkapkan kepada media dan masyarakat. Penggunaan borgol itu sudah ada SOP-nya. Siapapun, bukan masalah pembunuh atau tidak pembunuh, tapi itu SOP. SOP setiap berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, apakah itu tersangka, terdakwa, terpidana, harus diborgol. Dan itu berlaku secara internasional dimanapun. Itu sah-sah saja. Ya menurut hemat saya ya legolah Nikita Mirzani ya. Apapun itu namanya kan prosedur hukum yang harus dipatuhi. Tentunya ya kita masyarakat juga melihatnya ya cukup prihatin dengan kondisinya, tapi memang itulah hukum yang harus dilakukan di Indonesia. Mungkin 4 pilar ini yang dulu saya sampaikan dulu dari mulai agenda datang ke persidangan, substansi persidangan, dan akhir daripada persidangan. Itu kira-kira media ya. Gantung kepada pihak JPU. Tapi kalau seandainya pihak Reja tidak menghadiri persidangan apabila sudah dipanggil oleh pihak pengadilan dari hakim, ya berarti dia juga tidak mematuhi aturan hukum. Itu nggak boleh. Setiap siapapun, jangankan sepelapor, siapapun yang dipanggil ke meja persidangan yang ada irisannya dengan peristiwa itu, wajib hukumnya hadir. Itu perintah undang-undang. Bukan hanya terlapor dan pelapor, termasuk penyidiknya diminta hadir untuk menjelaskan
apa yang sudah disidik oleh penyidik wajib hukumnya hadir. Demikian juga mungkin saksi ahli, mungkin saksi ahli bahasa, atau mungkin ahli forensik dan lain sebagainya. Semuanya itu kalau sudah perintah hakim adalah perintah undang-undang. Jadi tidak ada satupun yang bisa menganulir ini. Yang masalah penangguhan, penahanan dan sebagainya itu adalah urusan hakim dan urusan jaksa. Itu mungkin yang bisa dapat saya sampaikan ya. Persepsi sebenarnya ya. Ini kan persepsi ya. Tinggal kita lihat situasionalnya. Ya situasional Nikita Mirzani mungkin dalam keadaan terjepit dengan kondisi itu. Kemudian ada sikap tegas daripada pihak petugas. Itu kan sikap tegas jangan dikonotasikan bahwa itu keras ataupun mengintimidasi. Tapi dia kan bertanggung jawab dengan situasional itu. Kalau terjadi apa-apa dalam peristiwa itu yang kena ya dia. Untuk mencegah situasi ini, dia melakukan sikap yang tegas sesuai dengan etika prosedur. Nah, cuma ya jangan arogan gitu aja ya. Boleh tegas tapi jangan arogan, jangan semena-mena. Karena itu juga manusia. Nah, tapi kalau seandainya dikatakan bahwa saya juga bukan pembunuh ya kita terima dengan segala lapang dada. Karena mungkin situasional kejiwaan dia sudah terguncang dengan situasi ini. Dia juga manusia biasa melihat situasional ini dengan kondisi dia kan juga merasa tertekan juga. Jadi kita dapat menerimanya dengan segala lapang dada. Nggak usah kita persepsikan ke macam-macam. Kalau saya berpersepsi, itu nuansa kebatinan kita dan petugas melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dengan sikap yang tegas, tapi terukur. Mungkin itu ya yang bisa saya jawab ya. Itu kan persepsi kita ya. Nanti kita serahkan aja kepada, nanti kan agenda persidangan berjalan. Nah kalau memang seperti itu cerita dan peristiwanya, bisa nggak kuasa hukumnya menunjukkan, membuktikan ada relevansinya dengan doktrin nggak? Ini kan semuanya kan berbicara dengan data dan fakta. Kalau memang bisa dibuktikan dengan data dan fakta, pasti akan diperiksa. Hakim akan memerintahkan kepada jaksa untuk meneliti ulang peristiwa ini. Tentu nanti akan serahkan pada penyidik di mana sih relevansinya, irisannya, sosok daripada seorang dokter dengan peristiwa ini, atau mungkin dengan orang-orang yang lain yang terikut dalam peristiwa ini. Nah, nanti itu saya bilang dalam eksepsi, inilah saya bilang berkali-kali, tolong kuasa hukum Nikita ini secara maksimal mengungkapkan itu. Siapa-siapa yang ada relevansinya di dalam peristiwa ini, kemudian posisi Nikita di mana, kemudian visi saya yang disebutkan itu di mana, sehingga nanti hakim akan bisa menilai, menganalisa posisi kasusnya sebenarnya. Saya kan sudah sampaikan berkali-kali bahwa dalam peristiwa, di dalam persidangan ini, itu kita belum bisa mengatakan bahwa seorang Nikita itu sudah sah secara hukum. Ini kan tunggu dulu keputusan akhir yang berkekuatan hukum tetap. Agenda persidangan sedang berjalan. Nah ini adu pembuktian, adu data, adu fakta antara kuasa hukum terlapor dan pelapor serta JPU yang mengeluarkan dakwaannya sampai nanti mengeluarkan tuntutannya. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Jadi sehingga marilah sama-sama kita melihat pokok persidangan ini. Yang penting bagi saya bahwa kalau betul-betul kita kuasa hukum cari data bukti, bukan strategi, tapi data bukti dan kenyataan yang fakta di lapangan. Kenapa sampai terjadi peristiwa bahwa Nikita ini dituduhkan saat sekarang ini melakukan tindak pemerasan. Apalagi saya lihat ada tambahnya dengan Yunto 55 itu dan ada irisannya dengan TPPU. Itu mungkin dapat saya sampaikan kepada media biar masyarakat juga memahami inilah etika prosedur hukum yang harus kita patuhi. Kurang lebihnya memang ada yang mengenakan dan ada yang tidak mengenakan, tapi itulah hukum yang harus kita terima. Kira-kira itu ya, rekan-rekan ya. Oke,